Sekarang kita lanjut dengan membahas tentang doktrin Tritunggal yang baru. Untuk membahas tentang doktrin Tritunggal yang baru ini, kita harus memulainya dengan dasar Allah adalah hikmat. Jika boleh saya menyederhanakannya dengan contoh praktis dalam kehidupan ini. Misalkan, Anda memiliki keahlian merakit mobil. Anda merakit mobil itu menggunakan ilmu atau pengetahuan. Anda merakit mobil itu pun dengan komponen atau spare part yang siap pasang. Nah, untuk membuat komponen atau spare part itu menggunakan ilmu juga. Sehingga menghasilkan spare part yang klop atau presisi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Pertanyaannya adalah, kapan ilmu atau pengetahuan tentang cara menciptakan mobil itu ada? Jika Anda adalah seorang penemu mobil pertama yang memiliki hak paten, apakah Anda akan mengklaim bahwa Anda lah yang menciptakan ilmu itu? Tidak. Ilmu tentang cara membuat mobil itu sudah ada sejak semula dan engkau hanya dianugerahkan. Dan biasanya ilmu-ilmu seperti ini tidak dianugerahkan kepada anak-anak iblis. Makanya jangan heran kalau kebanyakan penemu berasal dari kalangan orang Yahudi. Nah, itu berarti hikmat atau ilmu atau pengetahuan itu telah ada sejak semula karena statusnya adalah ada, tak berujung, tak berawal, dan tak berakhir. Jika Anda mencoba untuk melakukan penelusuran yang dimulai dari satu titik awal, maka garis penelusuran itu akan berakhir di titik awal itu. Karena dia adalah yang awal dan dia juga adalah yang akhir. Istilah yang awal itu mudah bagi otak kita. Tetapi jikalau kita memaksa otak kita untuk mencari awalnya, sampai otak kita bocor, tidak akan pernah ketemu. Demikian pula kalau kita mau mencari akhirnya. Oleh karena itu, jikalau dia mengatakan dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir, cukuplah itu bagi kita. Itu berarti yang awal itu adalah oknum yang daripadanya hikmat berasal. Dan seluruh pembentangan hikmat yang tak berujung itu terpusat pada oknum itu. Dan oknum itulah yang disebut Allah. Hikmat adalah Allah dan Allah adalah hikmat. Dan karena itu sifatnya adalah menghasilkan atau mengadakan atau menciptakan. Oknum ini juga memiliki sifat cemburu dan murka sehingga bisa menghancurkan atau melenyapkan atau meniadakan atau menghanguskan apa yang telah tercipta. Dia adalah Allah, dia mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya secara adil dan secara benar. Allah itu sifatnya membangun. Jikalau dalam ciptaannya itu ada yang jahat, yang bersifat menghancurkan, maka Allah mengabulkannya, sehingga yang jahat itu berlalu dan digantikan dengan yang benar dan membangun. Nah, Allah inilah yang menciptakan alam roh, maka itu berarti Allah memiliki unsur roh. Allah juga yang menciptakan alam nyata, maka itu berarti Allah memiliki unsur nyata. Unsur roh disebut roh dan unsur nyata disebut batu karang. Kedua unsur ini saling mendiami dan saling memiliki satu sama lain. Roh itu memiliki daging dan daging itu memiliki roh. Roh adalah batu karang dan batu karang adalah roh. Batu karang disebut roh karena dikandung dari roh, dilahirkan dari roh, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan demikian, batu karang atau daging yang bernama Yesus, yang Kristus itu haruslah hikmat. Ingat, hikmat yang tak berujung, tak berawal, dan tak berakhir itu adalah Bapa. Daripadanya
lahir satu oknum. Oknum yang lahir dari Bapa itu terdiri dari dua unsur, unsur roh dan unsur batu karang. Roh yang ada di dalam batu karang adalah Bapa. Batu karang itu sendiri adalah Bapa juga. Mengapa batu karang disebut Bapa? Karena batu karang adalah hikmat, di mana tadi kita sudah tahu bahwa hikmat adalah Bapa. Itu berarti oknum yang memiliki dua unsur ini adalah hikmat itu sendiri. Jadi, keseluruhan daripada hikmat yang tak berujung, yang tak berawal, dan yang tak berakhir itu ada di dalam batu karang. Itu berarti sebenarnya batu karang itulah yang memiliki hikmat itu. Mengapa bisa begitu? Karena batu karang itu sendiri adalah hikmat. Lalu, ketika batu karang datang ke dalam dunia, mengapa disebut anak? Sementara rohnya yang ada di dalam batu karang itu disebut Bapa. Karena Bapa dan anak itu hanya sebatas fungsi. Sang batu karang sedang menjalankan fungsi sebagai hamba. Jadi, antara roh dan batu karang bukanlah oknum yang berbeda, sebab keduanya adalah satu, tak terpisahkan. Nah, setelah batu karang naik ke surga, maka yang ada di dalam dunia adalah roh dari batu karang itu. Jadi, kedua unsur ini saling bergantian. Kedua unsur ini kan saling memiliki satu sama lain. Kalau batu karang ada di dalam dunia, batu karang itu memiliki roh. Kemudian batu karang naik ke surga, kan rohnya kan ada di dalam dunia. Nah, rohnya itu memiliki batu karang. Sehingga kalau rohnya itu mau menampakkan diri kepada seseorang yang berkenan kepadanya, tentu sangat bisa. Karena roh adalah batu karang dan batu karang adalah roh. Itulah Allah, pribadi yang istimewa. Begitu, bro. Apa yang Bapak punya adalah anak punya. Apa yang anak punya adalah Bapak punya. Begitu. Sebab keduanya saling memiliki. Inilah doktrin Tritunggal yang baru. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau ya Allah. Dalam nama Putra Yesus Kristus aku berdoa. Bapa, aku mengasihi Engkau ya Allah. Aku mengasihi Engkau ya Allah. Bapa, Engkau lah. Tidak ada yang lain. Bapa, aku mengasihi Engkau Bapa. Hiduplah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.